pagi. Selamat pagi, shalom, selamat pagi. Lambaikan tangan yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yes, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami berterima kasih Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib selama 1 minggu ini. Dan kami percaya seminggu ke depan Tuhan Kau sudah menyediakan yang lebih baik lagi bagi kami. Kami bersyukur, kami ingin merayakan Tuhan kemerdekaan-Mu. Kami ingin merayakan Tuhan Yesus kemegahan-Mu pagi hari ini. Engkau berkenan dengan apa yang ibadah yang kami lakukan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Demi nama Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, taruh tangan di atas kepala. Ya, katakan bersama-sama dengan saya. Aku diberkati. Aku diberkati. Dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sedang bergelora pun, kami masih bisa menyaksikan kuasa-Mu menaklukkan setiap badai. Kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih. Sembah Dia, sembah Dia. Setiap musim hidupku, Terima kasih Yesus, terima kasih. tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, selalu ada Tuhan. Engkau yang Terus bertindak Tuhan, memberikan pertolongan bagi setiap kami. Umat-Mu yang Kau memberi Jemaat-Mu yang Kau cintai. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada Jangan pernah ragukan bersamaku Dia ada di bersama setiap musim hidupku. apapun yang Engkau lewati, apapun yang Kau lalui, Pernah apapun Kau biarkan yakin dan percaya Engkau tidak sendiri. sendiri. Bapa yang Maha Kasih, ada bersamamu, ada bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Semoga bersamamu Bapa, katakan yang sekuatkan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bapa ada bersamamu, apapun yang Kau lewati, apapun yang Maha Kasih yang mencintai, ada
atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah membawa setiap kami terhimpun dalam hadirat-Mu sendiri. Kami mau percaya bagian dari pilihan dan panggilan-Mu pada masing-masing kami di hari ini. Engkau menyiapkan sebuah investasi kekal bagi hidup kami. Dan kami mau percaya bahwa hati kami sebagai satu tempat untuk bisa ditaburi perkataan firman yang hidup itu. Berbicaralah Tuhan pada masing-masing umat-Mu ini. Dan jangan seorang pun pulang dalam kondisi sama. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Sepatah kata yang keluar dari mulut-Mu akan mengubah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita rela untuk mengevaluasi diri, saya katakan rela mengevaluasi diri oleh karena ada banyak orang kurang rela untuk mengevaluasi diri, walaupun itu penting banget. Kalau kita rela mengevaluasi diri, maka kita sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan dalam sebuah rencana seperti pribadinya, yang dimana salah satunya Tuhan itu memiliki sebuah kreativitas yang luar biasa, tidak monoton, tetapi selalu baru setiap hari. Namun kebanyakan kita cenderung untuk mengulang-ulang akan hal-hal yang kita kerjakan. Sehingga ada banyak orang bosen, ada banyak orang boring, dan kecenderungannya adalah sebuah penurunan yang luar biasa. Dari apa yang dialami oleh orang-orang ini, maka ada sebuah penemuan yang marak disampaikan terutama di bidang ekonomi, yaitu sebuah perkataan ATM. Apa itu ATM? ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kecenderungan orang itu meniru orang lain. Salah enggak? Menurut saya enggak. Malah justru seringkali itu yang merupakan kunci percepatan untuk mencapai kesuksesan. Cuma seringkali orang terlalu sombong, meniru orang lain, dan enggak mau mengamati dengan baik. Nah, hari ini sebuah kehidupan yang dialami oleh para hamba Tuhan terdahulu. Khususnya di pagi ini kita belajar dari hamba-hamba Tuhan tertentu yang pernah mengenal akan pribadi Allah dengan berbagai macam cara Tuhan menuntun hambanya ini, bahkan istilah saya membelalakkan mata orang banyak yang bersama-sama dengan dia untuk menyadari benar bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan orang-orang pilihannya jalan seorang diri. Walaupun ini kita percaya, kita tahu, cuma seringkali kita perlu dibelalakkan oleh Tuhan dari sebuah proses demi proses untuk menyadarkan kita bahwa Dia itu sekali-kali tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Musa dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, judul yang disebutkan di sana,
hidup dalam lindungan Allah. Kalau Anda perhatikan dari ayat yang pertama, sebuah deklarasi iman yang saya percaya ungkapan yang disampaikan ini bukan sebelum dia mengalami perjalanan dengan Tuhan, tetapi setelah dia ketemu dengan Tuhan, setelah dia mendengar apa yang Tuhan ajarkan, dan kemudian dia mengalami proses melihat yang kemudian membelakkan matanya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya berjanji, tapi Tuhan yang menepati janjinya. Hingga dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebuah perkataan, pernyataan yang disampaikan mengenai Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan yang maha tinggi itu tempat untuk bermalam, menjadi tempat untuk bernaung, dari sebuah kata El Elyon sebenarnya. El Elyon ini menyadarkan kepada dirinya sendiri dan setiap orang yang mendengar akan dia sebagai pribadi yang menciptakan hidupnya, yang adalah pemilik hidupnya, yang adalah penguasa atas hidupnya dan pemelihara atas hidupnya. Sehingga dia mengungkapkan perkataan itu dengan berkata bahwa El Elyon itu pembuat segala sesuatu di mana personally itu bergerak, berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Setuju enggak setuju, kenyataannya seperti itu. Hanya Tuhan ingin ingatkan bahwa kita ini bukan robot. Robot yang hanya disetir dan kemudian jalan seperti pribadi yang tidak terkontrol atau hanya dikontrol dengan reward. Nah, disinilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mundur sedikit kita berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya menggambarkan diciptakan dalam Kristus Yesus ini, Kristus Yesus ini seperti cetakannya. Kita ini buatan Allah dicetak dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Dia mau kita hidup dalam sesuatu yang baik yang telah disediakan oleh Allah sebelumnya ini. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Dan kalau kita menyadari kita ini buatan Allah, dicetak dalam Kristus Yesus supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kita hidup di dalamnya, kira-kira rencana Tuhan itu baik apa enggak? Itu sebabnya
Rasul Paulus berkata bahwa Dia yang hidup di dalam kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang menyanggupkan kita, Dia yang membuat kita lebih daripada pemenang. Hingga dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagian inilah yang seharusnya kita renungkan sejenak. Musa mendeklarasikan sebuah pengalaman di mana dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya, dia mengikuti titah-titahnya, dan dia berkata, titah-titah Tuhan itu luar biasa. Sampai dia berkata, ajari aku untuk menghitung hari-hariku sedemikian rupa, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Dia teriakkan kepada Tuhan. Saya percaya itu merupakan sebuah evaluasi diri untuk menyadarkan kepada pribadinya sendiri, menyadarkan kepada dagingnya sendiri, untuk berkata, kenalah El Elyonmu, kenalah Dia sang penciptamu, pemilikmu, penguasamu, pemeliharamu, yang oleh karenanya kamu akan dibuat menjadi berfungsi dan supaya engkau bergerak sebagaimana mestinya. Saya percaya bukan hanya sebuah pengajaran buat orang-orang di luar sana, tapi pengevaluasian diri yang kemudian dari hari ke hari dia harus deklarasikan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Tuhan itu tempat kita bernaung, tempat di mana kita itu ada dalam perlindungannya yang layak untuk dipercaya. Kenapa dia berkata, Dia yang kupercayai? Karena pengalaman hidupnya, dia mencoba mempercayakan kepada orang lain, mempercayakan kepada benda, mempercayakan kepada harta, mempercayakan kepada kekuatan, mempercayakan bahkan kepada orang yang paling dekat. Dan kemudian dia melihat sebuah keterkutukan, kalau boleh dikatakan, sebuah ketercelaan yang dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan akan kemampuannya, terkutuklah orang yang mengandalkan hartanya, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya memberikan sebuah gambaran bagaimana seorang anak kecil yang dipangku oleh Tuhan Yesus. Sebuah pertanyaan yang saya munculkan, mengapa anak ini begitu tenang di pangkuan Yesus? Mengapa? Atau Anda gambarkan, karena bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah punya anak,
waktu anak Anda itu mengalami ketakutan, begitu Anda peluk dia mengalami ketenangan, keteduhan. Kenapa? Karena dia percaya yang memeluknya tidak akan pernah menyakiti dia. Dia percaya yang memeluknya, orang itu dikenali sebagai pelindungnya. Yang dipeluknya adalah orang yang baik baginya. Maka dalam keteduhan, ketenangan, dia menyandarkan dirinya pada dadanya yang kuat itu. Demikian juga tatkala Anda menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi tempat perlindungan, tempat pertahanan yang bisa dipercayai, maka Anda akan tenang dan tidak mengalami kegentaran dan tidak mengalami ketakutan. Waktu saya berkata seperti ini, beberapa Anda berkata, ngono wae aku iso. Ternyata apa yang kita ketahui dengan apa yang kita percayai dalam hati, dalam praktek kehidupan sehari-hari, itu beda sama sekali. Kita berkata, aku percaya kepada Yesus. Yakin? Apakah Anda sudah menyerahkan hidupmu kepada Dia? Melibatkan Dia dalam segala hal. Mengizinkan Dia mengontrol hidupmu, menguasai hidupmu dalam semua aspek yang ada. Untuk kita berkata, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Itu sebabnya kalau kita di gereja, seringkali lagu ini diulang. Para psikolog mengajarkan kepada kita, kalau Anda mengulang-ulang perkataan-perkataan minimal 21 kali, maka itu akan meresap dan masuk dalam hati. Kalau baru sekali, lewat, masuk, keluar gitu. Minimal 21 kali. Siapa yang pernah mencoba 21 kali nyanyikan pujian? Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Praktekin nyanyi 21 kali, nanti kan meresap dan kemudian ada bagian-bagian seolah teriak, bagian ini yang aku belum percaya, potong. Bagian ini yang belum percaya, potong. Bagian ini yang belum percaya, potong. Itu yang istilah kami yang ikut dalam pemuritan, mengerat atau memotong bagian-bagian yang menghambat pertumbuhan. Ngomong bersama-sama dengan saya, mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan. Caranya bagaimana? Ya teriakkan minimal 21 kali. Akan membuat Anda refresh di situ. Membuat Anda memiliki keyakinan. Saya menunjukkan sebuah gambar, karena saya nggak bisa motong, gambar itu jadi satu. Yang satu adalah bagaimana seorang pria menuntun ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua ini kok mau ya dituntun sama pria itu? Jawabannya mungkin ya dia adalah suaminya, belum tentu mungkin dia kakaknya. Bahkan waktu dituntun itu tersenyum seperti bahagia. Kenapa? Karena dia percaya kepada pribadi yang menuntun itu, pribadi yang menggandeng itu. Bagian yang satunya adalah seorang ibu tua yang yang tidur angkler banget di pangkuan seorang pria. Siapa orang pria itu?
tentu saja dia adalah suaminya. Kenapa enggak saya katakan dia kakaknya? Biasanya kakaknya itu lebih nakal daripada dirinya gitu. Nah, kalau suaminya mudah-mudahan adalah suami-suami yang baik. Jadi dia bisa nidurkan badannya di pangkuan suaminya. Bukankah kita menyadari Yesus adalah suami buat mempelai? Siapa mempelai Kristus, angkat tangan. Tidurkan badan Anda pada keteduhan kekuatannya. Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi zaman dulu sebelum Anda dan saya ada, mungkin 4.000 tahun yang lalu tukang nangkep burung itu sudah ada, saudara. Buktinya Musa ngomong seperti itu. Orang menangkap burung mungkin zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu pakai pulut, saudara. Pulut apa? Pulut nangka itu loh. Itu lama-lama kemudian dikeringkan, tapi tetap bisa lengket. Zaman saya berbeda lagi. Saya bikin jaring. Kalau sore saya perhatikan di pohon-pohon mauni itu banyak burung emprit nempel di situ. Ribuan burung. Apalagi kalau hujan angin, saudara. Burung itu akan tinggal di sana. Jadi kita diam sejenak, sudah gelap, kita keluar dengan galah yang panjang, lalu kita pakai jaring, tangkepi. Kita bisa nangkep ratusan ekor burung itu. Pak, mau diapain? Jelas nggak mungkin dijual. Ujung-ujungnya disate, saudara. Dan itu enak banget, kemeripik. Nggak percaya, praktekno, saudara. Itu ikan daging burung pipit itu enak luar biasa. Kenapa kita lakukan seperti itu? Ya bisanya seperti itu. Itu sebuah pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Tuhan mengajarkan kepada kita. Bahkan dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Suatu hari tatkala Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku ini? Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan karena engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Beda mengatakan dan menyatakan. Menyatakan itu menginspirasikan, menyatakan itu mewahyukan, tapi mengatakan itu dikandani. Ada orang percaya kepada Yesus dikandani. Pada saat dikandani eling. Tapi kemudian lupa tuh. Tapi orang yang dapat pernyataan, pewahyuan, dia nggak akan bakal lupa. Ngadepi masalah seperti apapun, dia berkata, dia pelepasku, dia pelindungku, dia gunung batuku, dialah keselamatanku, kepada dia aku berlindung. Dan orang itu akan dilepaskan dari jerat penangkap burung. Karena apa? Kalau boleh saya katakan, tatkala Tuhan berkata kepada Simon, dia katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakku sendiri yang menyatakan kepadamu. Dan mulai dari hari ini, pintu-pintu alam maut tidak akan pernah menguasainya. Pintu-pintu alam maut, kalau boleh saya katakan zaman sekarang, itu ranjau-ranjau yang dipasang oleh si iblis tidak akan pernah mengenamu. Saya mau percaya akan hal itu. Saya bukti di mana saya mengalami pengalaman. Pernah saya ceritakan kepada saudara. Saya menyadari bahwa makanan yang disediakan oleh orang-orang
yang mengundang saya makan di situ. Pada saat saya dipersilahkan makan, saya makan. Mereka menanti-nanti apa yang terjadi setelah saya memakannya. Ternyata enggak ada reaksi apa-apa. Baru mereka berkata, Pak Pendeta itu punya ilmu apa? Saya berkata, saya enggak punya ilmu apa-apa. Tapi Bapak Pendeta kok bisa sakti? Itu makanan sudah saya kasih poison, racun. Enggak percaya ini loh, saya sudah menyediakan penawarnya. Memang mereka pinter bikin racun. Buktinya kalau mereka memanah, babi kena keserempet gitu ya, kena keluar darahnya, maka babi itu pasti akan mati. Akan mengalami seperti itu. Tapi hari itu saya berkata, bukan saya, tapi Sang Pelindung saya yang menjagai saya. Entah mungkin sebelum saya makan, dia sudah memberikan penawarnya. Caranya bagaimana? Bisa lewat aerosol, kan sekarang ini kan aerosol bisa dimunculkan. Aerosol bagaimana virus corona ini bisa lewat aerosol, lewat udara gitu. Dan mungkin tatkala saya menghirup udara, mengalami sukacita tatkala melihat jiwa-jiwa ini, dan itu menjadi penangkal. Bukan hanya penangkal petir, tapi penangkal racun, saudara. Yang oleh Musa dikatakan, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dikatakan dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar ini merupakan bagian simbol dari kutuk. Kutuk apapun tidak akan pernah mengena tanpa alasan. Kalau ada orang yang mengutuk Anda tanpa alasan, kutuk itu tidak akan pernah mengena. Sebab Tuhan benteng perlindunganmu. Dia kota perlindunganmu. Dia menjagai engkau di segala jalanmu. Alkitab mengajarkan kepada kita, Mazmur 121, kemana kita akan pergi? Dan disitulah Tuhan berkata, penjagamu tidak akan pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia senantiasa berjaga-jaga atas hidup kita. Tidak usah takut terhadap terdahsyatan malam. Tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpa engkau. Bahkan engkau akan menjadi penonton, menjadi saksi yang akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat perteduhan kita. Percaya akan hal ini. Itu yang Tuhan ingin sampaikan melalui apa yang dikatakan oleh Musa. Dia mengajarkan kepada kita, setelah kita mengenali pribadinya, mengenali akan hidupnya, setelah Musa nyadarin benar bahwa Tuhan itu bisa dikenali, bisa dihidupi, bisa menyatakan dirinya, maka dia mengatakan, jangan takut terhadap teror apapun juga. Di dalam ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10, mengungkapkan bagaimana jangan takut terhadap malapetaka, jangan takut terhadap sakit penyakit, jangan takut terhadap jerat penangkap burung, jangan takut terhadap sakit penyakit yang berjalan di waktu petang, jangan takut terhadap kedahsyatan malam, jangan takut terhadap panah yang terbang di waktu siang.
Saya percaya itu teror diizinkan untuk berkeliaran dan menunjukkan batang hidungnya di depan kita. Tapi tidak akan pernah mempengaruhi. Dia berkata di dalam ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya sendiri dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Perkataan ini perlu diulang-ulang berapa kali? 21 kali. Dengan Anda mengulang-ulang itu, maka ada sebuah keyakinan yang membuat Anda berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Kalau boleh saya katakan, tatkala Anda melewati itu, maka Anda bisa memproklamirkan perkataan Tuhan dengan keberanian, dengan kegagahan, dengan iman yang memperkatakan sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh Tuhan tatkala murid-muridnya ketakutan menghadapi badai. Dia berkata, tenang, aku ini jangan takut. Kepada badai itu berkata, badai diam. Nah, ini yang saya percaya anak-anak Tuhan harus mulai melatihnya. Apa-apa yang ada di sekitar kita ini, yang kita bisa hentikan, yang bisa kita perkatakan, sebagaimana kalau Anda melihat anak saudara melakukan sesuatu yang tidak pas. Mungkin dia teriak-teriak. Atau dulu kalau istri saya melihat anak saya yang kecil tuh main basket. Karena memang hatinya itu pengen banget jadi pemain basket. Sekarang saja jarang banget. Dulu tidur pakai bola, pergi kemana-mana bawa bola, bahkan mungkin ke mall bawa bola, saudara. Makanya di ruang atas itu gedebak-gedebuk. Waktu itu ada cap-capnya bola di mana-mana. Lempar sana, lempar sini, lempar sana. Istri saya langsung teriak dia, diam, jangan gitu. Kemudian dia diam sejenak. Berikutnya lupa main lagi, saudara. Tapi otoritas berkata, diam, jangan lakukan ini. Ada kekuatan yang keluar dari dirinya untuk mencoba menghentikan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Saya percaya itu juga yang mesti kita jalani. Minggu yang lalu saya sampaikan ada sebuah ilmu, saya juga lupa namanya itu. Ini menteri ini diwawancarai sama Deddy Corbuzier. Lalu dia menceritakan bahwa akan terjadi sebuah gelombang yang berbeda. Dan ini sedang dilakukan. Kalau kita melatih sebuah generasi, dan generasi itu adalah orang-orang yang mau kita ajari disiplin untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengajari karakter yang baik dan sebagainya. Deddy Corbuzier berkata, hanya kelompokmu yang kamu ajarin, bagaimana yang ratusan juta yang lain. Dia berkata, melalui kelompok ini, nanti efeknya itu akan mempengaruhi ke seluruh Indonesia ini. Dan itu dia menceritakan, pernah diadakan survei di Jepang, ada 2 air, yang satu dikatain negatif, yang satu dikatain positif. Yang dikata-katain positif itu bagus, setiap hari semakin jernih, luar biasa. Yang dikata-katain negatif, maka baunya busuk dan jelek penampakannya. Dia berkata mungkin ini kebetulan, lalu diubah. Nasi
juga begitu. Lalu dia praktekin dengan tikus. Pasang tikus yang pertama dikasih jebakan untuk dia bisa lari ke sebuah tempat untuk dia melepaskan diri. Diperhatikan butuh waktu berapa menit. Kemudian tikus yang kedua diberikan kesempatan dengan masalah yang sama. Pada saat itu mereka dikawinkan. Setelah dikawinkan, pada hasil perkawinan yang ke-10 kalau tidak salah, itu anak tikus ini bisa jauh lebih cepat dari generasi pertama, kedua, ketiga, bahkan ke-9. Karena setiap hari ada sebuah perubahan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, lebih dari itu, di belahan dunia yang lain, tikus yang sejenis ini memiliki karakteristik lebih cerdas dari tikus-tikus sebelumnya. Ilmuwan ini menyebutkan, kalau tikus bisa mengalami perubahan seperti ini, maka manusia jauh lebih daripada itu. Bukan hanya manusia kebanyakan, lebih-lebih manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya berharap setiap kita bisa menyadari akan hal itu. Berikutnya, kita harus datang kepada Tuhan itu dengan iman yang kuat. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, mereka akan menatang engkau, ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau saya boleh katakan, orang yang percaya seperti ini, dia akan diperhatikan oleh Tuhan. Sebab bukan kebutuhan kita yang dipedulikan oleh Tuhan, tapi dia memperhatikan iman kita. Dia memperhatikan kepercayaan kita. Dia memperhatikan kebergantungan kita kepadanya. Kalau dibilang kebutuhan, maka semua orang butuh. Tapi siapa yang mau mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Mari kita akan bersama-sama menghampiri dia dengan penuh keberanian. Dia gembala kita yang memperhatikan dan mempedulikan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dan kita terima tubuh dan darah Tuhan. Yesus engkau baik, nyanyikan pujian itu. Sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, Kau kaya rela
sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, mengingatkan pada masing-masing kami bahwa Engkau tempat perlindungan yang aman, bahwa Engkau adalah pribadi penjaga, pengawal, dan tidak pernah tidur. Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap umat-Mu ini. Hari ini kami mau percaya apa yang sudah Engkau kerjakan sebagai tanda kesatuan, di mana Engkau berkata, inilah dagingku yang adalah benar-benar makanan, tubuhku yang benar-benar makanan. Kami terima, biar ini menjadi sebuah tanda bahwa kami dihisapkan dengan pribadi-Mu sendiri, disatukan dengan pribadi yang maha kuasa itu. Hamba berdoa Tuhan, biar daging-Mu menundukkan daging kami, sehingga masing-masing kami senantiasa menyadari bahwa Engkau Sang Penguasa Tunggal dalam hidup kami. Katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, daging-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga dengan darahnya. Dia berkata, darahku adalah darah perjanjian yang baru. Minumlah, maka engkau akan satu sebagaimana aku satu dengan Bapa. Tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Memiliki hubungan yang intens dengan Dia, membuat hatimu senantiasa dijagai olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Kita minum darah Tuhan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Engkau Tuhan yang telah menyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami, dan sungguh jiwa kami menyaksikannya. Lanjutkan apa yang sudah Engkau mulai Tuhan. Bawa hati kami terus melekat kepada pribadi-Mu sendiri. Kami bersyukur untuk anugerah dan setia-Mu yang luar biasa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Iya. Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Ini foto yang mewakili Anda sekalian untuk kita memberkati gereja-gereja di mana mereka itu punya kerinduan seperti saudara-saudara kita Muslim,
bawa corong dan kemudian disiarkan setiap siaran radio di Radio Rema itu disiarkan melalui gereja-gereja mereka. Jadi mereka pengen pasang corong gitu saudara. Di minggu yang lalu kan tidak salah, yang hidup ada ya, yang live ya, yang didengarkan videonya, enggak ya? Oke. Nah videonya itu saya dengar dari kru Rema, lalu mereka berkata, Pak, ada loh Pak orang yang setia dengar Radio Rema, dia punya inisiatif, kemudian suaranya itu suara Radio Rema itu dikumandangkan 24 jam lewat corong. Saya kok rada ora percaya gitu saudara. Lalu kemudian orang itu sendiri yang kirim langsung ke saya, dan kemudian kok seperti ini, di masa seperti ini kok berani-beraninya. Maka saya memutuskan untuk berangkat ke sana, lalu kemudian saya perhatikan, memang benar saudara, itu terdengar dengan luar biasa. Kita memang waktu itu nabur 2 corong, karena mereka sudah punya corong, toa 2, dan pengen ada 4, jadi segala penjuru mata angin itu. Kemudian saya share kepada saudara sekalian, saya terima kasih untuk Anda terlibat, kemudian sedia untuk meresponi. Anda berkata, Pak saya mau ambil bagian. Dan apa yang Anda lakukan bukan hanya satu tempat. Kemarin kita bawa 5 langsung di beberapa tempat gereja mereka masing-masing. Dan yang kelima-limanya tentu saja belum terpasang hari itu karena baru kita bawa. Tapi ini merupakan channel saudara. Untuk satu hari kita bisa pergi ke sana bersama-sama, bagi 5 tempat atau 6, sehingga kita bisa memberkati mereka lebih lagi. Dan kemarin mereka sukacita luar biasa tatkala mendapatkan, mereka berkata, Bapak kami sudah berdoa bertahun-tahun. Salah satunya seorang pendeta ini berkata gini, ini bukan ya percaya atau tidak percaya, dia berkata, daerah kami itu Pak, jumlah penduduknya itu hanya 157 atau enggak, kalau enggak salah 157 kakak. Setiap kali ada orang hamil di sana, malam itu akan melahirkan, pasti ada di tempat yang lain di wilayah itu ada yang sakit, dan kemudian sementara dia melahirkan di sini mati. Jadi setiap kali ada orang melahirkan 1, mati 1, melahirkan 2, mati 2. Jadi jumlah penduduknya itu enggak bertambah-tambah. Dalam hatinya dia berkata, saya rindu ini diubahkan. Lalu saya ingat pada saat saya ke Afrika Barat, kami berdoa keliling, membersihkan, mentahirkan tempat-tempat tertentu, melakukan pendamaian atas tanah yang dikutuk. Karena Alkitab ngajarin bahwa tanah itu bisa jadi tanah besi, dan langit itu adalah langit tembaga. Pasti ada dosa keturunan yang dilakukan, dan kami berdoa bersama-sama. Saya berkata, dengan ini nanti atmosfer akan diubahkan, dan kita akan saksikan bersama-sama. Tentu saja bukan besok, next mungkin 9 bulan 10 hari bersamaan orang-orang hamil gitu saudara, ya kita saksikan bersama-sama. Akan ada sebuah perubahan yang luar biasa. Amin. Apakah Anda setuju dengan saya? Amin. Kita akan saksikan sebuah pengumuman video.
akan bersama-sama bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita dengan 12 pengakuan iman rasuli. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup dan kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Menyadarkan bahwa Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah Engkau sendiri yang hadir dalam setiap detik hidup kami. Dan tidak ada seorang pun yang lepas kontrol dari pemandangan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus membimbing kami dan memberkati kami. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Engkau melewati berbagai macam masalahmu, meluputkan Engkau dari segala jerat yang dilakukan oleh tipu daya si iblis itu, mengerjakan dalam kebenaran seperti yang Allah mau. Biarlah kemurahan dan kebajikan menyertai hidupmu sepanjang masa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Amin.